Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Sejumlah wilayah di Provinsi Banten berpotensi dilanda bencana hidrometeorologi seiring dengan masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan pada November 2023 ini. Potensi bencana dalam fase peralihan atau pancaroba tersebut diantaranya terjadi angin puting beliung, banjir, longsor, hingga pohon tumbang. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 17 November 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim pada akhir tahun 2023 hingga awal 2024. Salah satu wilayah di Banten yang cukup mendapat perhatian yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak atau wilayah Banten Selatan. Saat ini saya sudah bersama salah satu redaktur Harian Umum Kabar Banten yang memegang wilayah Pandeglang dan Lebak, Bapak Haji Endang. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan ngobrol-ngobrol terkait kebencanaan dan kerawanan serta potensi kebencanaan di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Selamat sore, Pak Endang. Selamat sore, Rizky. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak ini dikenal atau sudah menjadi rahasia umum ya, Pak? Ya. Jika kedua wilayah ini atau daerah ini potensi atau kerawanan kebencanaannya cukup tinggi, Pak. Saat ini BPBD Kabupaten baik Lebak maupun Pandeglang itu sudah mempersiapkan atau bagaimana, Pak? Ya, Rizky, kita ketahui ya kalau bulan ini kan memasuki awal musim penghujan ya. Betul, ya memang wilayah Pandeglang Lebak itu merupakan wilayah selatan yang ada di Banten ya. Dan memang dua wilayah ini memang terkategori daerah rawan bencana. Nah, sebetulnya pada penghujung tahun 2018 itu sempat terjadi bencana besar ya, yaitu tsunami ya, tsunami Selat Sunda yang memang itu banyak menelan korban ya. Dan hampir 1000 lah mungkin itu yang terdata ya. Kemudian setelah pasca tsunami, Lebak juga diterjang banjir bandang dan longsor ya. Dan itu cukup mempengaruhi berbagai sektor ya, sektor pembangunan di dua wilayah kabupaten. Nah, untuk di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak nih, Pak Endang, potensi kebencanaan itu apa saja, Pak? Yang paling berpotensi di sana? Apakah longsor? Karena di sana juga kan merupakan daerah tinggi ya, Pak, dataran tinggi. Ya, Rizky, kalau kita lihat Pandeglang dengan Lebak itu memiliki medan yang sama ya, tidak jauh berbeda karena Pandeglang dikelilingi oleh daerah gunung ya dan perbukitan, begitu juga Lebak ya. Jadi rawan bencana longsor dan banjir itu sangat berpotensi sekali terhadap dua wilayah kabupaten itu. Apalagi memang dua wilayah ini memiliki pantai ya, pantai dan memang di sana itu banyak permukiman penduduk ya. Itu sudah istilahnya dari dulu tuh banyak permukiman yang tinggal di bantaran pantai dan sungai. Di garis pantai itu. Di garis pantai itu. Pak Endang, dengan kepadatan penduduk dan resiko atau potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi di dua wilayah ini ya, Pak, dua daerah ini, Kabupaten Pandeglang dan Lebak, ya. Kesiapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing daerah tersebut seperti apa, Pak Endang? Ya, kalau dari hasil selama ini ya yang memang sering disajikan oleh media Kabar Banten ya, yang Kabar Banten memang saya kira dua wilayah ini persiapannya sama, baik itu
BPBD ya, terus relawan bencana, bahkan di Pandeglang itu ada kampung siaga bencana gitu, termasuk memberdayakan lifeguard ya, mereka itu relawan memang yang fokus memberikan penyelamatan pantai ya, karena memang bencana itu seringkali menimpa korban yang di pesisir pantai. Nah, saya kira dari tahun ke tahun tuh upaya pemerintah memang selama ini hanya evakuasi dan istilahnya penanganan pas bencananya ya, bantuan apa. Sebetulnya sih menurut saya yang lebih baik itu adalah bagaimana membuat solusi agar bencana itu tidak terlalu besar ya. Kalau terjadi sih pasti, karena memang sulit ya, bencana sulit diprediksi ya. Paling tidak itu ada upaya misalkan membuat tanggul ya yang kayak gitu kalau di pesisir pantai, terus mengaktifkan kembali juga early warning system ya, artinya sistem yang bisa mendeteksi akan datangnya bencana. Pandeglang itu pernah memasang juga tuh titik-titik peringatan bencana, tapi entah kemudian mungkin karena itu kan mendeteksinya sangat ini ya, alat itu ya, ketika tekanan bencananya tinggi baru alat itu akan mendeteksi dini ya Pak, dini, untuk ya. kebencanaan. Itu kebencanaan apa saja Pandang? Yaitu tsunami. Selama ini hanya tsunami ya yang untuk memang gempa di daerah untuk gempa daerah selatan ya, untuk gempa juga ya, bisa terdeteksi. Tapi memang sekarang dengan adanya BMKG ya, itu memang lebih cepat ya, informasinya lebih cepat. Dan itu menjadi ukuran pemerintah daerah untuk memastikan apakah bencana itu berpotensi tsunami atau tidak. Kalau di bencana di wilayah laut ya, kalau kayak longsor misalkan banjir ya itu hanya sifatnya di luar perairan itu. Pandang ya. Sejauh ini Pak, di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak ini sering terjadi kebencanaan ya Pak, khususnya banjir, longsor, banjir bandang dan lain sebagainya Pak, termasuk terakhir itu tsunami juga ya Pak. Untuk kesediaan alat di Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD sendiri itu sudah mencukupi, sudah memadai kah, atau masih ada perlu penambahan? Ya, Resi, kalau kita lihat ya, saya kira untuk alat penopang bencana ya, misalnya untuk mengevakuasi itu masih minim lah ya. Karena kalau kita lihat pada saat kejadian itu untuk evakuasi misalkan banjir nih, evakuasi warga yang terjebak banjir itu kan dengan keterbatasan perahu karet dan personil juga itu sangat mempengaruhi untuk kecepatan ya. Kalau ditanganinya sih pasti lah, cuman kalau tidak cepat akan terjadi banyak korban gitu. Saya kira ini perlu keroyokan ya, tidak hanya kabupaten, provinsi juga harus bisa mendorong ya untuk tadi itu fasilitas penanganan bencana baik di Pandeglang maupun Lebak. Mungkin ini persoalan yang hampir merata ya Pak ya, karena di Kota Serang pun sama Pak. Ya, sama. Keterbatasan peralatan, kemudian keterbatasan personel juga. Jadi untuk mengevakuasi pada saat kejadian kebencanaan itu agak sedikit terhambat. Seperti kekeringan kemarin Pak. Ya. Di Kota Serang pun sama Pak. Jadi tidak bisa merata secara keseluruhan karena hanya memiliki satu armada sarana air air itu ya, tangki air. Makanya BPBD Kota Serang itu meminta provinsi untuk segera menaikkan statusnya. Untuk di Kabupaten Pandeglang dan Lebak pun sama ya Pak, persoalannya sama-sama kekurangan peralatan dan personel ya Pak ya. Dan itu ada tanggapan dari kepala daerah nggak Pak Andang? Iya, saya kira pemerintah juga sering menyampaikan ya bahwa memang Pandeglang Lebak itu yang menjadi titik bencana itu memang daerah yang memang dari dulu ya. Kalau kata orang bilang itu langganan bencana ya. Jadi masyarakat juga mau dievakuasi enggan, mereka meninggalkan
rumahnya karena memang mereka sudah terbiasa di sana gitu. Cuman kan pemerintah rasanya punya kekhawatiran ketika tidak dilakukan evakuasi, khawatir akan terjadi korban. Yeah. Memang hampir seperti itulah bencana itu memang. Tapi menurut saya yang paling penting bagaimana mengedukasi masyarakat ya dengan meningkatkan ketajaman ya mitigasi bencana itu. Jadi mitigasi bencana itu memang salah satu cara untuk bisa mengurangi risiko iya, banyak korban. Saya kira kalau masyarakat paham dengan mitigasi bencana, misalkan dia akan bisa menyelamatkan diri ya ketika misalkan ada tanda mau banjir apa gitu. Nah, paling tidak dengan mengetahui mitigasi bencana ya bisa mengurangi risiko ya. Dengan ini Pak Endang, tadi Bapak menyebutkan ada kampung atau desa siaga bencana nih Pak. Ya. Nah, keaktifannya seperti apa itu? Nah, itu hampir di sekarang ini mereka sangat aktif ya. Kampung siaga bencana itu ada yang di Angsana, di Munjul gitu kan. Mereka itu sangat tanggap ya ketika ada kebakaran, banjir langsung itu masyarakat langsung cepat mendapatkan logistik ya. Memang itu ada komunikasi cepat antara kampung siaga bencana dengan pemerintah daerah dan mereka itu bisa langsung mengambil apa istilahnya ya logistik ya di lumbung sosial ya. Jadi memang sudah dipersiapkan sampai sekarang. Jadi itu di bawah dinas sosial ada beberapa lumbung sosial yang memang di sana disiapkan beras, pakaian apa. Jadi ketika terjadi bencana bisa langsung cepat gitu. Karena itu yang sangat penting ya. Pada saat kejadian gitu. Nah, itu ya, memang harus tanggap juga harus ya, tanggap juga. Reaksi tanggap darurat ya. Tanggap cepat. Tanggap cepat ya. Kalau untuk di ini Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak ini sudah cukup baik ya Pak untuk penanganan ketepatannya, kecepatan dan tanggap daruratnya. Nah, dari pemerintah daerah tersebut ada ini nggak dorongan untuk provinsi meminta peralatan atau penambahan personel dan sebagainya? Nah itu, emang kadang-kadang terkendala oleh mekanisme ya. Ketika beberapa kali misalnya kepala daerah, Bupati Lebak, Bupati Pandeglang misalkan mengusulkan atau fokus terhadap penanganan bencana, yaitu kan lagi-lagi mekanismenya harus melalui proses di gubernur ya. Nah saya kira ini seharusnya sih provinsi lebih memprioritaskan dua wilayah kabupaten itu. Ya, yang menjadi daerah langganan bencana ya itu. Ya mudah-mudahan provinsi bisa ini ya prioritasnya bisa kuat lah untuk dua kabupaten. Bisa lebih peka ya Pak ya. Bisa lebih peka ya. Tapi kemarin kan tidak hanya Pandeglang Lebak ya, wilayah utara juga ya, Tangerang bukan hampir merata sih Pak. Kota Serang pun sama Pak, ada beberapa indikator yang memang kebencanaannya cukup tinggi juga gitu. Nah Pak, kalau untuk di Kota Serang sendiri, karena saya juga beberapa kali sempat memberitakan hal yang serupa ya Pak terkait BPBD dan kebencanaan ini. Di dua daerah ini Pak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, apakah anggarannya sudah memadai Pak? Nah itu untuk kesiapan kebencanaan penanganan bencana. Ya itu sih kalau kita amati ya, taruhlah kita kan pelaku informasi lah yang memberikan konsumsi ya. Setiap hari Pak. Ya konsumsi informasi kepada masyarakat. Menu ya gitu. Jadi kalau kita lihat dari sangat minim ya kali ya kalau berbicara anggaran ya, karena kalau kita lihat tuh masih saja terjadi riakan ya di bawah. Bencana apapun misalnya banjir langsung pasti ada riakan masyarakat yang belum menerima atau belum mendapat sentuhan ya, baik logistik, penanganan, evakuasi segala macam lah. Itu memang tergantung keberanian kepala daerah ya. Harusnya memang harus ada lah porsi untuk penanganan bencana ya. Karena itu kan kemanusiaan ya. Ya artinya ada sektor pembangunan, tapi bencana ini kan menyangkut kemanusiaan. Nah, kalau menurut Pak Endang sendiri Pak, pimpinan daerah ini harusnya seperti apa sih Pak? Apakah
memberikan porsi yang cukup besar atau sesuai untuk badan penanggulangan kebencanaan ini atau seperti bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya seharusnya memang harus ada evaluasi ya. Jadi ketika mau fokus terhadap penanganan bencana, fokus menganggarkan anggaran ya di APBD itu kan biasanya dievaluasi setiap tahun ya. Misalkan tahun ini tingkat risiko bencananya sejauh mana besarnya, artinya cukup enggak anggaran untuk itu. Jadi memang harus skala juga sih ya, harus skala prioritas juga gitu, memberikan anggaran yang sesuai dengan tingkat risikonya menurut saya itu. Dan apalagi di OPD ini dia lebih banyak tenaga honorer ya Pak? Iya, ya itulah. PNS-nya ya Pak? Mungkin terserap oleh itu kali ya, oleh tenaga honorer ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian ya. dari pimpinan daerah baik di Kabupaten Pandeglang maupun Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten khususnya juga ya Pak ya. Ada ini Pak soal kebencanaan yang saat ini sedang ramai di Kabupaten Pandeglang. Apakah ada banjir? Kan langganan banjir di Kabupaten Pandeglang ini cukup banyak ya Pak? Cukup banyak. Terutama di Patia ya? Patia ya. Itu gimana Pak? Ya sekarang sih Patia kalau dulu banjir tuh sampai merendam rumah warga gitu. Jadi hampir jalan tuh terputus ya, tidak bisa dilintasi transportasi ya. Tapi sekarang memang sudah ada bangunan penahan ombak itu ya, tanggul penahan ombak, dan jalannya juga sudah cor ya. Jadi sehingga tuh banjir memang terjadi setiap tahun di Patia, di Labuan, terus di Panimbang, di Munjul sana, tapi tingkat ketinggian airnya tidak terlalu parah tahun-tahun sebelumnya ya. Ya minimal kalau dulu kan sampai 70 hampir 1,5 meter ya. Kalau sekarang kan hanya paling ya nggak terlalu ya. Inilah ya, masih bisa ditangani. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Pandang atas informasinya. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian khusus dan harus diprioritaskan untuk kebencanaan ini karena menyangkut nyawa manusia ya. Baik, pemirsa Kabar Banten, tadi sudah kita bahas terkait kebencanaan, kerawanan dan potensi bencana apa saja yang terjadi di dua wilayah atau dua daerah ini, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana yang besar yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, termasuk di daerah-daerah lainnya khususnya di wilayah Provinsi Banten. Baik pemirsa Kabar Banten, jumpa lagi nanti di pekan berikutnya yang tentunya akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa buka juga media online kami di kabarbantenpikiranrakyat.com dan Harian Umum Kabar Banten. Saya Rizky Putri Ananda dan Pak Hajindang, redaktur Harian Umum Kabar Banten wilayah Pandeglang dan Lebak. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.